Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Pada sesi kali ini saya akan membicarakan tentang DBD, yaitu demam berdarah dengue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nurli Juwaria. Pemirsa sekalian, demam berdarah dengue itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue. Ditularkan oleh nyamuk namanya Aedes aegypti. Nyamuk ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan seseorang menjadi shock, kekurangan cairan pada tubuhnya sehingga harus dirawat. Wabah dengue pertama kali itu ditemukan di Pulau Karibia ya tahun 1635 dan sampai sekarang berkembang ya. Di Indonesia sendiri nyamuk Aedes aegypti ini sangat ditakuti karena banyak menyebabkan kematian. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat di sini nyamuk ini menggigit biasanya pada pagi hari dan sore hari ya. Dan nyamuk yang menggigit itu biasanya nyamuk betina. Nyamuk ini sangat berkembang biak di tempat-tempat penampungan air bersih. Nah, sehingga kita harus hati-hati adakah jentik-jentik nyamuk yang ada di dalam penampungan air tersebut. Kita sekarang harus mengetahui bagaimana sih siklus nyamuk itu terjadi ya. Nah, nyamuk dewasa akan bertelur. Telurnya ini kemudian membutuhkan air ya sehingga menjadi jentik-jentik. Lalu dia berkembang menjadi kepompong di dalam air ya. Setelah nantinya sekian waktu dia akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Sehingga pada nyamuk Aedes aegypti sangat membutuhkan media air untuk berkembang biak. Cara penularannya teman-teman mungkin ingin tahu ya bagaimana cara penularannya. Jadi nyamuk ini akan menggigit pasien, lalu virus dengue yang ada pada nyamuk itu masuk ke lambung Aedes, menyebarlah ke jaringan nyamuk termasuk liurnya. Lalu liur itu karena dia menggigit orang lain maka akan ditularkan ke orang lain. Nah, Bapak Ibu dan semuanya ya, perkembangan nyamuk dari telur hingga dewasa memerlukan waktu kurang lebih 10-12 hari. Dan kemampuan terbang nyamuk ini kira-kira antara 40-100 meter ya. Nah, tempat istirahat yang disukai oleh nyamuk ini adalah benda-benda yang bergantung atau tergantung, misalnya gorden, kelambu ya, baju, pakaian di dalam kamar yang gelap dan lembab. Nah, untuk itu tidak ada salahnya kalau di rumah kita jangan terlalu banyak gantungan baju ya, harus membersihkan tempat-tempat penampungan air sehingga kita bisa memutus mata rantai perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti ini. Bagaimana gejala demam berdarah ini? Demam berdarah ini ciri khasnya adalah demam yang mendadak, yaitu antara 2-7 hari ya. Kurang lebih kira-kira 38-40 derajat Celcius ya. Kemudian turunnya trombosit atau kita sebut dengan trombositopeni biasanya mulai di hari ketiga sampai hari ketujuh. Penurunan trombosit itu bisa sampai di bawah 50.000 ya, bahkan ada yang 5.000 dan sebagainya. Teman-teman sekalian, adanya perdarahan pada pasien itu memang tidak semuanya sama. Ada kalanya perdarahannya hanya ringan, misalnya di bawah kulit. Kalau kita misalnya tekan ya, nantinya kita lihat ya kalau ditekan itu tidak hilang. Tapi kalau misalnya bukan demam berdarah, biasanya kalau ada bintik-bintik merah kita tekan akan menghilang. Tapi kalau demam berdarah, ada titik-titik merah di kulit, nah ini namanya adalah perdarahan di bawah kulit atau kita sebut dengan petechi. Petechi ini sangat khas untuk gejala demam berdarah. Biasanya hal ini terjadi bila trombositnya sudah turun. Trombosit yang normal adalah antara 150.000 sampai kurang lebih 450.000. Nah, kemudian gejala-gejala berikutnya yang juga harus kita waspadai adalah sakit perut ya, sakit kepala, bahkan ada sakit yang luar biasa di balik bola mata kita, sakit tulang belulang, nyeri sendi dan sebagainya. Juga ada gejala-gejala yang tidak mau makan ya atau anoreksia, misalnya tidak nafsu makan sama sekali, lemah, mual ya, bahkan sampai muntah. Nah, kalau seperti itu sebaiknya datanglah ke unit gawat darurat. Jangan ke poliklinik tapi ke UGD untuk diperiksa lebih lanjut darah perifer lengkap. Jadi kita ingin tahu berapa nilai trombositnya, hematokritnya, hemoglobinnya sehingga nantinya penyakit ini akan diketahui lebih cepat. Kemudian ada juga bila sudah parah maka pasien akan mengalami penurunan kesadaran atau bisa juga
Penyakit ini menyebabkan shock, di mana pembuluh darahnya sangat rendah tensinya, bahkan plasma dalam pembuluh darahnya akan merembes ke sel-sel jaringan di sekitar pembuluh darah. Kalau sudah begini, pasien harus diberikan infus ya, kalau perlu dirawat di ICU. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat di sini ya, demam berdarah itu punya 3 fase. Pertama fase demam, ya, lalu yang kedua fase kritis, yang ketiga adalah fase penyembuhan. Apa itu fase demam? Fase demam adalah demam tinggi yang mencapai 40 derajat ya. Tadi ya kira-kira pada demam hari kedua sampai hari ketujuh. Lalu muka kemerahan ya, kulit memerah, nyeri pada seluruh tubuh, sakit kepala, mual dan muntah, infeksi tenggorokan, sakit di sekitar bola mata. Nah, untuk masalah demam ini teman-teman harus tahu ya bagaimana sih cara mengukur demam dan cara menghitung berapa hari demam di rumah. Caranya adalah coba ambil kalender ya. Ingat-ingat kira-kira pasien atau keluarga kita yang mengalami demam itu dimulai pada hari apa, tanggal apa, dan jamnya kapan ya. Misalnya tanggal 3 Juli 2024 dikatakan demamnya mulai jam 12 siang. Nah, kalau bisa Bapak Ibu tandai jam 12 siang ini merupakan demam pertama kali kita rasakan ya, dirasakan oleh pasien. Lalu bila pasien nanti masih berkelanjutan demamnya dan nanti datang ke unit gawat darurat misalnya sudah 2 hari, maka pastikan jarak antara demam pertama tadi dengan datangnya ke UGD itu dihitung berapa hari. Kalau sudah melewati 24 jam baru kita katakan demam sudah 1 hari. Bila sudah 48 jam, demam kita katakan sudah 2 hari. Tapi bila demamnya masih misalnya dalam hitungan jam, misalnya datang tadi kita demam jam 12, datang ke UGD jam 5 sore, berarti kita katakan kurang lebih 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita katakan ke dokter, dok saya sudah demam 5 jam. Ya, jadi jangan 1 hari. Sehingga dokter akan menganalisa demam secara akurat untuk merelasikan apakah demam ini sesuai dengan demam berdarah. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah merasakan demamnya itu di hari keempat, hari kelima, hari keenam, ini yang kita sebut dengan fase kritis. Jadi sebaiknya diobati ke dokter, diberikan infus atau cairan ya, bila trombositnya semakin lama semakin menurun. Kita sekarang akan membahas fase kritis, yaitu biasanya menjadi fase pengecohan karena penderita merasa sembuh dan demamnya sudah turun. Sedangkan kalau kita lihat ketika demamnya sudah turun, ternyata trombositnya juga ikut turun. Jadi hati-hati kalau ada keluarga kita yang demamnya sudah turun tapi kok masih lemes, mual, tidak nafsu makan, ada sakit perut, sakit kepala, sebaiknya langsung diperiksa, bahkan kalau perlu ke UGD segera. Kira-kira fase ini tidak lebih dari 24-38 jam, ditandai dengan penurunan suhu tubuh hingga 37 derajat Celcius ya. Lalu pasien memasuki risiko tertinggi untuk mengalami kebocoran pembuluh darah. Apa artinya kebocoran pembuluh darah? Nah, Bapak Ibu kita bayangkan pembuluh darah ini ya di dalamnya ada sel-sel endotel ya, sel-sel pembuluh darah yang sangat rapat ya, yang sangat rapat sehingga menjaga pembuluh darah dalam cairan dan pembuluh darah itu tidak mudah merembas atau keluar ya, ditandai atau dijagai oleh protein-protein tersebut ya, sel-sel ini. Bila trombosit turun, maka akan terjadi perdarahan ya, perdarahan atau adanya peregangan dari sel-sel tadi sehingga protein yang rendah atau sel-sel pembuluh darah yang tidak rapat tadi akan memungkinkan pembuluh darah dalam cairannya akan merembes keluar sehingga volume pembuluh darahnya menjadi berkurang. Inilah kita sebut dengan fase kritis. Pengobatannya harus dengan diberikan infus cairan sebaik mungkin dan minum yang banyak. Lalu pasiennya tidak boleh banyak bergerak, harus bed rest di tempat tidur. Nah, kemudian Bapak Ibu, biasanya pada fase kritis ini yang harus kita waspadai adalah pasien muntah secara terus-menerus, ada yang perdarahan, misalnya mimisan, ada pembesaran organ di perut, dan juga ada nyeri perut yang sangat hebat. Itulah yang disebut dengan fase kritis. Yang terakhir adalah fase penyembuhan ya. Nah, fase penyembuhan ini penderita kembali merasakan demam kadang-kadang ya. Kadang-kadang trombositnya perlahan naik kembali ya. Bahkan ada yang mencapai normal.
Cairan tubuh secara perlahan kembali pada 48 sampai 72 jam setelahnya. Lalu nafsu makan mulai meningkat ya, dan penurunan gejala nyeri perut, kemudian sel darah putih dan trombosit mulai kembali berangsur-angsur normal. Nah, sekarang mungkin teman-teman bertanya nih, Dok, kapan sih kita mulai dirawat atau kapan kita menyatakan pasien ini harus dirawat ya? Pertama, kalau ada tanda-tanda shock ya, lemas, pembuluh darahnya menunjukkan perembesan tadi sehingga tensinya menurun ya, lalu ada perdarahan, misalnya perdarahan nyata ya, mimisan, muntah darah, buang air besar hitam ya, kemudian ada penurunan trombosit di bawah 100.000, itu juga sebaiknya dirawat. Lalu ada peningkatan nilai hematokrit yaitu 10-20% dari nilai normal, dan adanya nyeri perut yang sangat hebat. Juga misalnya tempat tinggal pasien ini sangat jauh ya, sehingga tidak ada yang mengawasi bila nanti suatu saat nanti akan terjadi trombosit yang turun ya, sebaiknya dirawat saja bila tempat tinggal pasien terlalu jauh ya. Kemudian kalau ada demam yang sangat tinggi yang sulit diturunkan, sebaiknya juga masuk rumah sakit. Nah, sekarang kebalikannya, kapan kita bisa memulangkan pasien? Pertama, bila tidak ada demam dalam 24 jam tanpa obat demam. Kemudian nafsu makannya membaik, secara klinis dia perbaikan, kemudian hematokritnya sudah stabil, lalu tensinya, nadi ya, pernafasannya stabil, dan jumlah trombositnya sebaiknya di atas 50.000, tidak dijumpai tanda-tanda sesak napas. Nah, itu kira-kira tentang kapan kita memulangkan pasien. Nah, teman-teman sekalian, gimana sih caranya memberantas vektor nyamuk? Biasanya vektornya itu pada stadium dewasa yang harus kita perhatikan. Bisa juga dengan melakukan insektisida malation, fogging juga membantu di lingkungan kita ya. Kemudian dengan memberikan abate ya, atau temopos, abatisasi, lalu juga memberantas sarang nyamuk dengan 3M, yaitu menguras air, menutup air, dan mengubur barang-barang bekas di dalam tanah. Nah, lalu bagaimana mencegah supaya kita tidak terkena DBD? Tadi teman-teman sekalian, memberantas sarang nyamuk melalui 3M tadi ya, lalu memberantas vektor nyamuk dewasa, lalu mengunjungi rumah-rumah, mungkin untuk teman-teman yang bekerja di puskesmas ya, kader posyandu, itu sebaiknya juga melihat lingkungan di sekitar rumah kita dengan melihat adakah jentik-jentik nyamuk di tempat-tempat penampungan air. Lalu berikanlah bubuk abate untuk semua rumah, dan penyuluhan, kerja bakti ini sangat berguna untuk melakukan kegiatan 3M di lingkungan kita masing-masing. Jangan lupa sebaiknya kita juga menjaga imunitas kita juga baik dengan cara olahraga yang baik, yang rutin, teratur 3 kali seminggu. Jangan begadang, tidur yang cukup, makanlah sayur dan buah-buahan, protein yang cukup, juga jangan lupa berjemur matahari. Nah, kira-kira itu ya teman-teman, sekilas tentang penyakit demam berdarah dengue.